Tribuners, kembali bersama saya Daniel Lamanik pada program Adikarya Parlemen. Kali ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5, yaitu Bapak Hasbullah dari Partai Amanat Nasional. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, berarti di pertengahan tahun, pertengahan bulan ini juga kayaknya aktivitas semakin padat nih Pak ya, khususnya di Komisi 5 ya? Betul. Oke, baik Pak. Saya mau langsung pada poin-poinnya Pak. Ya. Hari ini di tanggal 11 Juli ya, artinya tinggal beberapa hari lagi kegiatan belajar mengajar akan dimulai nih Pak. Tahun ajaran baru. Betul. Ya. Tapi dari tahun ke tahun ya, permasalahan PPDB yang berubah nama menjadi SPMB saat ini rasanya permasalahannya ada yang itu saja, ada yang bertambah Pak. Ya. Khususnya sekarang ini yang lagi rame di Jawa Barat adalah tentang rombongan belajar yang bertambah. Seperti apa Pak melihat fenomena yang terjadi saat ini? Ya, baik ya. Saya kira Tribun News yang saya hormati, tentu kalau PPDB memang kemarin agak ramai karena ada kuota zonasi yang begitu besar ya, 50%. Sekarang dirubah oleh kementerian menjadi SPMB, Sistem Penerimaan Siswa Murid Baru. Menurut saya tahun ini relatif landai ya, konteks penerimaan siswa barunya ya. Jadi ini kalau bicara sistem SPMB, menurut saya tahun ini relatif landai dibanding dengan sistem PPDB. Tapi yang menarik tadi tema yang kedua berkaitan dengan Kepgub ya, penambahan ruang belajar kepada sekolah negeri yang idealnya 36 tapi bisa sampai 50. Jadi sampai 50 itu berarti kan tidak flat semuanya 50, itu kan variasi ya. Ada sekolah tertentu yang mungkin bisa 50 tapi ada sekolah tertentu yang tidak boleh 50, tidak bisa 50. Nah, saya memahami filosofi lahirnya Kepgub ini oleh Pak Gubernur ya. Pertama, di Jawa Barat ini ada 25% dari anak lulus SMP itu yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri, ke sekolah SMA, baik negeri swasta maupun madrasah. Ada 25%. Maka Kepgub ini memang bunyinya jelas di sini. Untuk Kepgub ini lahir itu adalah untuk mencegah anak putus sekolah, PAPS ya. Jadi pencegahan anak putus sekolah. Nah, gimana ceritanya Kepgub ini lahir ketika memang faktanya dari 100% kelulusan setingkat SMP negeri swasta MTS di Jawa Barat itu ada 20% yang terancam tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, itu datanya seperti itu. Nah, untuk bagaimana supaya itu tereduksi, tidak 20% itu pada tidak sekolah di tingkat SMA, maka keluarlah Kepgub ini memberikan jawaban terhadap fenomena jika siswa tidak sekolah gratis di negeri, pasti dia tidak melanjutkan dan putus sekolah. Beda faktanya Pak ya? Iya, faktanya seperti itu. Iya, beda dengan orang yang punya kemampuan ekonomi walaupun menengah, tidak diterima di negeri, dia masih mampu untuk menyekolahkan anaknya di swasta karena ada uang. Tapi bagi yang 20% ini, kalau dia tidak sekolah gratis alias di negeri, memang tidak melanjutkan sekolah. Nah, itu realitasnya seperti itu. Tetapi kebijakan ini tentu tidak akan terus-menerus karena Pak Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat tahun APBD 2025 ini itu banyak menganggarkan bantuan ruang kelas baru ya di sekolah. Tapi kan masih berproses, jadi belum terbangun. Nah, bagaimana mengantisipasi karena yang baru belum terbangun, ya maka ada kebijakan rombelnya boleh ditambah sementara ini, sambil nanti setelah RKB-nya terbangun, maka dia dikembalikan lagi ke standar minimum kan 36 orang. Dikembalikan lagi dia tidak boleh lebih dari 36 setelah sekolah itu mendapatkan bantuan ruang kelas baru. Nah, dalam konteks ini memang berdampak
kepada kawan-kawan di swasta. Karena ketika dibuka kebijakan ini, semua orang berharap diterima di sekolah negeri dan belum ada yang daftar di swasta. Ya. Kita menerima forum kepala sekolah SMA swasta ya di Komisi 5, kita rapat dengan mereka, memang mereka protes keras, dianggap kebijakan ini pertama bisa mengurangi jam belajar guru, jam mengajar guru. Yang kedua juga bisa mengancam sekolah bisa tutup gitu kan. Ini dari dialog kita ya dengan forum kepala sekolah karena mereka berkirim surat resmi kepada kita. Dan berikutnya juga mereka mengatakan bahwa mutu pendidikan juga terancam. Nah, tapi menurut saya akan berbeda situasinya ketika hari ini sudah pengumuman rekrutmen SMA negeri gelombang kedua, SMK SMA negeri gelombang kedua. Tentu pasca ini saya yakin yang tidak diterima, tidak tertampung di SMA negeri, pilihannya pasti ke swasta. Mungkin populasinya akan naik setelah ada pengumuman di SMA negeri ini. Bahwa dia berkurang mungkin ya, iya, artinya berkurang animo orang ke sekolah swasta karena kan ada daya tampung, ada penambahan daya tampung di SMA negeri. Nah, tapi kita Komisi 5 ketika rapat dengan Disdik ada beberapa hal yang kita tekankan. Pertama, kebijakan Kepkup ini tidak bisa berlaku atau jangan diberlakukan kepada sekolah SMA atau SMK negeri yang rombelnya sudah 12, Pak. Karena mentoknya kan di 12 rombel. Kalau sudah 12 ruang kelas satunya, nggak boleh lagi dia ditambah menjadi 50. Karena nanti tidak bisa lagi menambah rombel ke 13. Karena aturan dari kementerian cuma 12. Tapi bagi sekolah yang rombelnya di bawah 12, 9 rata-rata, itu boleh mereka menambahkan jumlah lebih dari 36. Tapi kan dalam rapat dengan distrik juga diatur ya. Contoh, total yang rombel yang 36 sampai dengan 39 itu kurang lebih ada 75 sekolah. 75 ribu ya. Yang 40 sampai, ini jumlah siswa ya. Kalau jumlah sekolahnya yang 36 sampai 39 itu kurang lebih 211 sekolah. Siswanya kurang lebih 75.900. Kalau yang 40 sampai 45 rombelnya itu kurang lebih berlaku di 227 sekolah. Siswa yang ditampung kurang lebih 123.981. Yang 46 sampai 50 itu berlaku di 363 sekolah, kurang lebih siswanya 184.000. Jadi klasifikasinya itu 36 sampai 39, 40 sampai 45, 46 sampai 50. Nah, terhadap yang 50 itu juga ada lagi catatannya. Di daerah mana yang boleh 50? Pertama, SMA negeri yang padat penduduk gitu loh. Padat penduduk yang memang perlu ditambah daya tampung. Nah, dalam Kepkup ini juga diatur juga siapa saja yang berhak untuk sekolah di masuk ke penambahan rombel itu menurut saya di Kepkup di poin F itu juga diatur ya. Salah satunya adalah murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, murid dari panti asuhan yang terdaftar pada dinas sosial. Ketiga, murid yang terdampak bencana alam. Keempat, murid bina lingkungan sosial budaya. Jadi ketika ada orang tidak mampu di sekitar sekolah itu, dia tes gelombang pertama lewat jalur domisili tidak masuk, tes kedua lewat jalur akademik tidak masuk, maka mereka juga berhak untuk bisa sekolah di penambahan rombel lewat bina lingkungan. Tapi tentu dengan sudah dibukanya gelombang pertama domisili, gelombang kedua akademik, kan sebagian besar kan sudah terserap. Nah, sisa yang belum terserap, yang miskin, yang di lingkungan itu baru dia masuk kuota penambahan rombel. Nah, itu kan tinggal nanti katakanlah mungkin dia dapat jatahnya dari 36 bisa 39. Berarti artinya dari 39 dikurangi 36 ada 3 orang ya per kelas penambahan orang baru. Nah, berarti nanti tahun depan itu yang 3 kali 9 itu dikumpulkan jadi satu kelas baru gitu karena RKB-nya dibantu dari Pemprov Jawa Barat. Nah, tentu saya kebetulan di Pansus RPJMD ya yang lagi kita bahas. Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan kepada swasta itu negeri dan swasta, tapi swasta dalam hal ini madrasah, swasta itu adalah BPMU. Nah, dalam Perda RPJMD kita masukkan narasi bahwa
sekolah di Jawa Barat itu tidak hanya sekolah negeri, tapi ada sekolah swasta dan madrasah. Kenapa kita masukkan dalam Perda RPJMD? Agar dia punya cantolan hukum untuk kebijakan program. Program kan tidak bisa saja tidak hanya BPMU. Bisa jadi ke depan Pak Gubernur punya kebijakan beasiswa orang miskin, kan bisa begitu. Kalau beasiswa orang miskin kan tidak mesti harus ada penambahan rombel, dia kan ada biaya untuk sekolah gitu. Yang kedua, bisa jadi sekolah swasta juga berhak mendapatkan bantuan mebeler atau RKB. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah, bisa bersaing dengan sekolah negeri. Jadi kalaupun orang tua mau bayar ke sekolah negeri swasta, sejauh kualitas mutunya baik, menurut saya banyak juga yang menengah ke atas ekonomi yang tidak masalahkan negeri atau swasta. Yang menjadi fundamental orang negeri minded itu adalah gratis. Nah, karena gratis itu bagi mereka yang tidak punya kemampuan ekonomi memang berharap bisa sekolah. Nah, ketika dia tidak diakomodir dalam sekolah negeri dalam konteks ekonomi tidak mampu, ya faktanya mereka tidak sekolah. 25% itu kan angka yang besar ya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta. Ya. Nah, kalau itu nggak ada terobosan dari Pak Gubernur dengan Kepgub ini, menurut saya tidak akan berkurang persentasenya. Tapi saya yakin dengan Kepgub ini, persentase yang tidak melanjutkan sekolah ke negeri dari SMP itu akan berkurang. Karena apa? Karena faktanya hampir di semua sekolah, ini kan kalau kita lihat angka, itu ada penambahan siswa di rombelnya ya, baik yang 46 ke 50, 40 ke 45, dan 36 ke 39. Totalnya ada 801 sekolah, ya dari total sekolah ya, ada 800 sekolah yang menerima penambahan rombel. Dan kalau bicara total siswa yang akan direkrut dari kebijakan Kepgub ini, itu 384.299 siswa. Nah memang akhirnya di 384.000 sekian ini, akhirnya orang yang tadinya tidak masuk di gelombang pertama, kedua, pasti ke swasta. Nah dengan begini tentu mereka akan berkurang daya tampung di swasta. Karena konsekuensinya ada 384 yang ditampung di sekolah negeri. Gitu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dari forum komunikasi Kepala sekolah SMA swasta ya. Forum kepala sekolah SMA swasta ini sudah datang dan menyurati dari Komisi 5. Betul. Nah, ini kan Pak, bagian dari jeritan ya. Di beberapa wilayah di Jawa Barat ini bahkan bukan berkurang Pak, tapi tidak ada siswa yang mendaftar. Nah, seperti apa Pak mengakomodir sekolah swasta ini? Sebenarnya kalau bicara data ya, Pemprov Jabar ini kan masih kekurangan 128 sekolah negeri. Jadi tidak betul juga kalau dengan kebijakan Kepgub ini sekolah swasta pada tutup. Karena apa? Karena Pemprov sendiri juga belum mampu memberikan pelayanan sebaran sekolah negeri di Jawa Barat ya, di 27 kota kabupaten. Kita itu masih punya kekurangan 128 sekolah lagi tersebar di kecamatan kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, lulusan SMP sederajat ya di Jawa Barat, kalau kita lihat daya tampung SMA itu kan seperti piramid ya. Artinya piramid untuk yang di bawah SD, karena itu ada impres wajib belajar dulu kan 9 tahun, sekarang naik 12 tahun. Itu relatif cukup ada di desa dan di kelurahan. Naik sedikit SMP masih relatif aman. Daya tampung lulusan SD masih tertampung di tingkat level SMP. Belum terlalu jompang Pak ya? Belum. Tapi begitu naik ke SMA, nah ini dia paling atas kerucutnya. Daya tampung lulusan SMP di daya tampung lulusan SMA itu kan belum sebanding lurus. Belum berbanding lurus gitu loh. Jadi kalau bicara kebijakan Kepgub ini berdampak, iya berdampak terhadap kurangnya jumlah siswa, iya. Tapi kalau berdampak lebih fatal, bangkrut atau tutup, saya kira tidak. Kenapa? Karena lulusan SMP di Jawa Barat ini cukup besar jumlahnya. Dan ada 25% tanda kutip yang mungkin mereka juga belum terjaring atau tidak bersekolah melanjutkan ke tingkat SMA karena faktor ekonomi. Nah, karena itu faktanya besar sekali populasi mereka yang lulusan SMP tidak tertampung. Nah, maka menurut saya daya tampung SMA negeri itu juga kan tetap dibatasi jumlahnya nggak lebih dari 12 kelas 1. Yang kedua, ke depan 2026 jumlah rombelnya tidak mungkin lagi lebih dari 36 untuk tahun depan ya. Tapi tahun ini memang mau nggak mau
Saya sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi yang mendukung kebijakan Pak Gubernur ini. Kenapa? Memang fakta ketika mereka tidak mampu bayar sekolah swasta, tidak diterima sekolah negeri, ya nggak sekolah. Nah, dasar filosofi Kepgub ini adalah menjawab kepada masyarakat yang miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah, mereka bisa melanjutkan bersekolah lagi karena ditampung di SMA negeri. Walaupun saya tahu ini kan ada dampak. Di negeri berdampak. Kenapa? Kalau 50 kan ngebayang dalam satu lokal ada 50 orang. Ya kan? Ya. Tentu ada butuh oksigen yang cukup gitu kan. Tapi karena ini sifatnya sementara, ya mungkin kita berharap pembangunan RKB di sekolah itu dipercepat ya, dilaksanakannya sehingga hitungan 6 bulan sampai 1 semester dia sekolah udah bisa pindah ke ruang kelas baru dan mereka bisa kembali normal, kan harapan kita begitu. Dampak yang kedua adalah ke swasta. Memang swasta dari dia nerima 8 lokal mungkin sekarang bisa berkurang, cuman hanya 6 lokal, 2 lokalnya kosong. Karena kan sebagian kan 384 siswa itu kan udah bersekolah di negeri kan, karena daya tampung negeri kan ditambah dengan rombel dengan Kepgub ini gitu. Tapi kalau ke depan dalam Perda RPJMD itu kita cantumkan bahwa kebijakan Pemprov Jabar tidak hanya kepada sekolah negeri termasuk swasta madrasah, menurut saya ya ke depan juga tidak hanya BPMU, sekolah swasta juga berhak mendapatkan bantuan RKB, mebeler, komputer dan sebagainya sehingga sekolah swasta juga akan menaikkan kualitas mutu dan masyarakat punya pilihan. Contoh gini sederhananya. Kalau ada masyarakat tinggal di sebuah kecamatan, dia dihadapkan pada 2 pilihan. Dia mau sekolah negeri atau sekolah swasta. Sekolah negeri ada, tapi si orang tua harus menyiapkan 20.000 per hari untuk ongkos sekolahnya karena sekolah negeri jauh. Ya. Tapi di dekat rumah dia ada sekolah swasta yang tanpa ongkos bisa sekolah. Jalan kaki. Bisa jalan kaki. Menurut saya, kalau sekolah swasta ini kualitasnya tidak jauh beda, ya orang tua pasti milih ke swasta. Kenapa? Karena paling tidak dia terhemat transportasi selama 3 tahun. Nah, dalam konteks ini menurut saya tetap bahwa yang ruang-ruang kosong di mana negara atau pemerintah belum mampu mengisi sebaran sekolah negeri, ya memang akhirnya kan peran swasta menjadi dominan. Nah, persoalannya kan pengumumannya baru sekarang, kita menerima komplain dari kepala sekolah SMA swasta itu minggu kemarin ke Komisi 5, ya tentu memang orang berharap dulu dong daftar di SMA negeri, tentu tidak daftar ke swasta. Tapi kalau minggu ini sudah ada pengumuman dan dinyatakan ada yang diterima atau tidak diterima, menurut saya yang tidak diterima di negeri dengan kebijakan Kepgub ini, ya nggak ada pilihan, dia harus daftar ke swasta gitu kan, untuk sekolah gitu ya. Nah tentu harapan saya pihak sekolah benar-benar memanfaatkan Kepgub ini kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Maksudnya gini, kalau di Kepgub ini diperintahkan orang yatim, orang miskin, atau orang ada di sekitar sekolah, ya kalau ini yang benar-benar dipilih, kan berarti kan orang yang punya kemampuan ekonomi menengah ke atas kan bisa bayar dong sekolah swasta. Ya. Tapi kalau ini nggak disekolahin, nggak diterima, ya nggak sekolah. Kan itu. Artinya rekrutmennya benar-benar harus transparan dan akuntabel sehingga publik juga tahu, oh ya itu si Fulan memang yatim. Kalau nggak diterima di sekolah negeri ini, dia nggak akan sekolah. Nggak ada yang biayain. Nah, tapi kalau tetangganya nggak diterima, orang tuanya mampu. Sekolah anaknya di swasta. Nah itu menurut saya tinggal teknis rekrutmen di setiap sekolah ya harus transparan supaya tidak ada fitnah seujun kepada pihak sekolah gitu. Saya kira gitu. Oke. Baik, ini masih dilematis Pak ya. Artinya kalau kita membandingkan dengan biaya ongkos mungkin dari rumah ke sekolah mungkin tidak bisa sejalan gitu. Dan ada di Kabupaten Bandung kalau saya tidak salah itu akan ada beasiswa 600.000 per tahun bagi siswa yang akan melanjutkan di SMA swasta gitu ke sekolah swasta. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya yang bisa dilakukan baik itu di pemerintahan maupun di legislatif nih misalkan terkait dengan solusi yang konkret nih Pak untuk orang-orang yang tidak mampu ini. Kan mungkin ada orang yang mampu tapi dari segi prestasi dia berprestasi dan layak untuk masuk ke sekolah negeri ini. Betul, ada ruangnya. Ada ruangnya dia dari segi jarak mungkin oke, dari segi prestasi dan nilainya juga oke, saat dites juga oke. Tapi
seperti apa wewenang dari pemerintah ataupun dari DPRD untuk bisa mengalihkan ini ke swasta agar posisi dia itu bagi orang yang tidak mampu? Itu seperti apa, Pak? Ya, pertama memang ada wacana dari Pak Gubernur ya untuk mengkaji bantuan BPMU ke pihak swasta madrasah itu dengan program beasiswa masyarakat miskin. Jadi kalau program beasiswa kan dia mau sekolah di negeri maupun swasta kan ada uangnya. Kan beasiswa kan ke orang gitu. Ke orang. Kalau BPMU kan ke sekolah kan gitu. Itu bedanya. Nah, maksud saya dalam tahapan ini memang kita harus berkolaborasi. Kan di kabupaten kota tertentu, contoh Depok ya. Depok itu anak SMP yang tidak tertampung di SMP negeri di Depok, itu Pemda Kota Depok membuat MOU kepada 50 sekolah swasta. Dan siapapun yang mendaftar, lebih dari 2.500 orang yang mendaftar, itu dibiayain oleh APBD kota. Artinya gratis juga dong. Kan gini, mindset orang pengen ke sekolah negeri karena gratis, murah kan gitu. Nah, Pemda Kota Depok sudah mencontohkan contoh, karena kewenangannya kan SMP ke bawah ya. 50 sekolah swasta itu dibuat MOU kerjasama. Jadi ketika dia sudah daftar melalui Dinas Pendidikan Kota, disalurkan ke 50 sekolah swasta itu, maka yang membiayain persiswa kurang lebih 3,5 juta ya, itu adalah APBD. Artinya dia walaupun tidak mampu tetap gratis dong. Karena dia tidak masuk lolos di tahap gelombang 1 dan 2 di penerimaan SPMB di SMP negeri. Nah, kita berharap memang kabupaten kota juga bisa memberikan subsidi kepada siswa. Gini, kan yang punya masyarakat itu kan kota kabupaten ya. Artinya gini, kalau pemerintah kabupaten kota memberikan subsidi kepada siswa, kan dia mau sekolah di negeri atau swasta, kan orang juga pede karena ada uang gitu tuh. Jadi kalau kita memberikan bantuan subsidi, contoh gini, sekolah swasta penyelenggara pendidikan di kabupaten itu mendapat bantuan subsidi dari APBD kota, itu katakanlah mensubsidi SPP-nya gitu. Nah, jadi orang tua siswa cuma hanya membayar biaya pendaftaran awal dia masuk sekolah swasta. Tapi SPP-nya, kecuali kalau buku tas itu kan tanggung jawab orang tua. Tapi SPP-nya itu bisa jadi dibiayai oleh APBD kabupaten. Sehingga walaupun dia sekolah di swasta juga gratis juga. Tapi sekolah swasta itu hidupnya kan dari jumlah siswa. Semakin banyak jumlah siswa, semakin ada cash flow-nya, semakin bisa dia untuk meningkatkan kualitas mutu. Tapi ketika jumlah siswa semakin sedikit, itu kan pasaknya kan besar daripada tiang. Nah, itu yang mungkin banyak ada bahasa di sini di poin 6-nya itu di forum kepala sekolah SMA swasta kepada kita berkirim surat, bisa jadi ada kemungkinan sekolah itu bisa tutup atau bangkrut. Nah, kan bangkrutnya sebuah sekolah itu kan karena tidak ada biaya operasional. Nah, bagaimana mekanisme biaya bantuan yang selama ini kita berikan melalui sekolah swasta madrasah atau BPMU itu membantu operasional sekolah dan juga nanti ada program beasiswa kepada masyarakat miskin. Jadi kalau mereka dapat uang, contoh di APBN itu ada program PIP, berlaku di sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu kan melekat kepada personality. Maksudnya gini, dia dibuatkan buku tabungan rekening kan atas nama siswa. Nah, maksudnya saya juga mendukung program Pak Gubernur jika Pak Gubernur ingin membuat beasiswa kepada siswa yang miskin. Supaya masyarakat yang miskin itu juga bisa ada jaminan sekolah tanpa mesti harus kumpul di SMA negeri semua. Kalau dia ada beasiswa kan dia bisa juga bayar SPP kan di sekolah swasta sekalipun gitu. Nah, maksud saya memang kita cantumkan juga narasi SMA negeri swasta madrasah di Perda RPJMD. Agar apa? Agar ke depan jika Pak Gubernur punya kebijakan memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin, memberikan bantuan RKB, mebeler atau apapun lah itu ada cantolannya di Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat. Karena menurut saya kualitas mutu itu kan berbanding dengan fasilitas sarana prasarana. Kalau fasilitas prasarananya nggak jauh beda dengan negeri, menurut saya bersaing jumlah siswanya. Kan gitu. Karena apa? Karena mungkin kalau konteks istilah SPP kan bisa dikomunikasikan dengan APBD kabupaten kota. Contoh Depok sekali lagi menurut saya
lebih dari 2.500 orang tidak sekolah negeri bisa sekolah di swasta tapi gratis karena dibayar oleh APBD. Kurang lebih 3,5 juta per siswa, hampir 3.000 orang kan yang di tingkat SMP. Nah kalau itu di tingkat SMA sederajat sekolah swasta dan madrasah dilakukan hal yang sama, menurut saya sekolah swasta juga bisa survive. Kenapa? Karena ada subsidi yang diberikan untuk walaupun hitungannya per siswa ya, untuk menggerakkan operasional gaji guru dan operasional sekolah itu sendiri gitu. Kan di Undang-Undang Pendidikan itu kan bicara tanggung jawab pendidikan nasional kan ada tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat. Artinya kan tinggal di-maintain saja pemerintah, provinsi tanggungnya apa, pemerintah daerah kota kabupaten tanggungnya apa. Kan seolah-olah gini, setelah kewenangan SMA itu dipindahkan ke provinsi, kan seolah-olah kabupaten kota kan tidak memberikan subsidi apapun. Nah itu yang membuat beban struktur APBD Jawa Barat sangat besar. Kita harus nanggung gaji PPK dan negeri, kita harus memberikan bantuan kepada siswa negeri dan swasta madrasah di Jawa Barat, kita juga harus bangun sekolah baru. Nah itu kan beban struktur APBD sangat besar sekali. Nah kalau memang pemerintah daerah bisa memberikan subsidi kepada sekolah di lingkungan kabupaten kota, itu menurut saya orang tua akan sangat terbantu gitu. Oke, baik Pak Hasbullah. Beberapa akhir-akhir ini ya, saya sering mendengar dari orang-orang tua nih terkait dengan SPMB ini ya, pola-pola SPMB ini. Ya udah, anakmu itu masukin dulu ke swasta, nanti tinggal nunggu antrian, nanti tahun ajaran semester ganjil nanti kamu masuk lagi. Dan ini ada pertanyaan mungkin agak konyol nih Pak dari saya. Kalau di perguruan tinggi swasta dari SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, kalau dia tidak lulus di tahun ini, mungkin dia akan ya udahlah istirahat dulu dalam 1 tahun ini, akan coba ujian lagi di tahun berikutnya. Nah, pola seperti ini mungkin nggak sih Pak akan diterapkan untuk dari tingkat SMP menuju SMA Pak? Ya, saya libur dulu setahun gitu Pak. Ya bisa saja sih, itu bisa saja terjadi kepada keluarga-keluarga tertentu ya, yang artinya maksudnya gini, ketika dia punya 3 orang anak, sekolah semua, dan kemampuan ekonominya tidak mampu untuk 3-3 jam, mungkin ada satu yang diabsenkan dulu setahun gitu kan. Tapi itu kan menjadi tidak berkurang dong persentase orang yang tidak melanjutkan sekolah. Nah sementara Kepgubnya Pak Gubernur ini kan pengen ngurangin orang yang terancam putus sekolah. Kan gitu. Menurut saya setahun bagi siswa itu kan juga bicara waktu ya, durasi ya. Kalaupun dia ngukur ekonominya nggak mampu diserahkan setahun dan tahun depan baru sekolah lagi, itu menurut saya secara psikis kan tidak juga bagus kepada siswanya ya. Karena teman-temannya udah bersekolah, dia nganggur di rumah. Dia sekolah tahun depan betul, tapi kan udah kalah kelas. Temannya udah naik kelas 10, dia masih kelas 9, namanya kan seperti itu. Itu sebenarnya secara psikologis tidak memungkinkan. Tetapi dalam konteks berpindah sekolah, mungkin contoh gini, kan dalam SPMB juga ada kuota perpindahan tugas ya. Kalau orang tuanya dinasnya di Palembang terus pindah ke Cimahi, ya anaknya berhak dong sekolah di Cimahi kan. Itu ada kuota tapi kecil. Jadi kalau perpindahan itu kan ada. Yang penting memang semua itu harus tercatat dapodiknya gitu loh. Karena kalau IPNS ada NIP, kalau siswa ada dapodik. Kalau itu nggak tercatat dapodiknya, dia nggak akan bisa mendapat pengakuan oleh negara sebagai lulusan sekolah, baik setingkat SD, SMP maupun SMA. Nah kalau di PNS dan NIP ya di siswa itu juga punya juga dia dapodik yang kepada person gitu loh. Nah itu menurut saya kan tidak mudah juga gitu ya kita meregistrasi ketika tidak melalui mekanisme yang benar. Tapi kalau mekanisme perpindahan dari daerah luar ke daerah kota mengikuti perpindahan tugas orang tua, itu dalam SPMB juga ada kuotanya, ada peluangnya gitu. Besar harapan saya tidak ada siswa yang diistirahatkan dulu gitu loh. Karena itu pasti berdampak secara psikologis kepada siswa yang akan sekolah tahun depan gitu. Tapi kan tidak juga mampu kita memberikan daya tampung baik swasta maupun negeri kepada semua siswa gitu loh. Ini kan masih jumlah sekolah, tersebaran sekolah masih jauh kurang gitu. Jadi saya tetap optimis pasca pengumuman gelombang kedua ini yang tidak diterima di sekolah negeri, ya mereka akan mendaftar di sekolah-sekolah swasta. Kalau minggu lalu mereka pasti berharap diterima di negeri kan, belum ada yang daftar di swasta. Kalau sekarang kan sudah daftar ulang siswa di negeri yang kemarin diumumkan gelombang kedua,
Berarti kan kemungkinan minggu ini mereka akan ngambil pilihan mendaftar di sekolah swasta. Bahwa jumlahnya berkurang, iya. Karena ini angkanya kan nggak sedikit. 380.000 siswa itu yang tadinya mungkin tersebar di sekolah swasta di Jawa Barat, dia kesedot di sekolah negeri. Tapi kalau sampai bangkrut, enggak lah, insya Allah. Kan orang kalau bicara pendidikan, bicara kesehatan, dia berani apa saja orang tua buat anak gitu kan. Nggak mungkin lah. Bahwa jumlah sekolahnya berkurang, iya. Tapi kalau sampai bangkrut, saya yakin enggak lah. Karena jumlah populasi kita masih besar sekali di Jawa Barat ini untuk bersekolah. Gitu. Ya, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini semua tanggung jawab guru, tanggung jawab pemerintah, dan orang tua juga Pak ya? Betul. Untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang setiap tahun hampir sama ini Ya, Pak, gitu ya? ya memang. Tapi saya melihat di lapangan ya, karena merasakan di lapangan sistem PPDB dengan sistem SPMB menurut saya jauh lebih baik ya. Bahwa itu clear 100% mungkin belum tentu ya, karena ada juga saya dengar komplain tetangganya keterima gitu dalam posisi yang rumahnya lebih jauh dari dia, tapi dia lebih dekat dengan sekolah tidak keterima. Itu kan masih ada komplain seperti itu. Artinya sistem SPMB ini juga menurut saya bukan berarti tidak ada ekses negatif, ada, tapi lebih baik dari PPDB menurut saya sistemnya. Lebih baik dari PPDB karena Pak Gubernur tegas kok. Tidak boleh ada titip menitip. Menurut saya itu kan biang kerok terjadi transaksional jual beli bangku itu karena memang peluang titip menitip itu terbuka. Betul. Di antara dua pihak ya. Pihak luar dan pihak dalam ini kan transaksi dia. Kalau SMA itu dihargakan 10 juta, itu buat saya zolim kita sebagai pemerintah ya, membiarkan itu terjadi. Nah supaya itu tidak terjadi, ya memang tidak dilarang keras. Siapa yang melanggar, kepala sekolah bisa diberhentikan oleh gubernur. Tetapi di satu sisi Pak Gubernur juga membuat kebijakan, keluarkan Kepgubnya gitu loh. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli bangku, tapi ada Kepgub yang dikeluarkan. Bolehlah daya tampungnya ditambah untuk tahun ini ya, sebelum ruang kelas baru dibangun, tahun depan nanti kembali ke normal. Artinya apa? Orang yang tidak tanpa transaksi sekalipun dengan Kepgub ini bisa sekolah. Itu hikmahnya menurut saya. Oke, baik. Itu yang sangat bisa terlihat Pak ya antara PPDB dan SPMB ya. Iya betul. Perbedaannya betul. ya. Dan hampir tahun ini hampir tidak terlihat, hampir jarang terdengar ada yang surat sakti titipan itu Pak ya. Nggak ada. Kalau Dewan saya jamin kita semua anggota Dewan mematuhin surat edaran Pak Gubernur ya. Oke. Ya. Baik. Nah baik Pak, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak dan mungkin sebagai kata-kata penyemangat nih Pak kepada orang tua siswa yang saat ini masih kebingungan nih Pak, masih waduh ini gimana ya anak saya ya, ke swasta uang tidak punya dengan sistem yang masih seperti ini, apa nih Pak harapannya pada siswa? Ya, saya kira kepada warga Jawa Barat ya tentu saya jujur sampaikan bahwa kalau semua warga Jawa Barat pengen sekolah di sekolah negeri, ya nggak akan mungkin, daya tampungnya akan cukup. Tinggal bagaimana kita memberikan perhatian ya, baik masyarakat, orang tua, termasuk pemerintah kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta dan madrasah. Agar apa? Agar biaya menjadi murah, agar kualitas mutunya menjadi baik. Jadi kalau kualitas sekolah swasta madrasah itu baik, ya saya kira orang tua juga tidak akan memaksakan harus ke negeri. Tapi karena memang positioningnya hari ini ada 25% orang terancam tidak melanjutkan sekolah ke tingkat jenjang SMA, ya menurut saya kebijakan Kepgub ini menjadi jawaban. Nah tetapi ke depan saya berharap betul kepada Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, agar kawan-kawan di sekolah swasta juga berhak juga mendapat bantuan, tidak hanya BPMU, tapi mendapat fasilitas sarana prasarana, agar mereka mampu bersaing untuk bisa dengan sendiri otonom, dia tanpa harus menunggu pengumuman dari sekolah SMA negeri, tapi orang akan mendaftar ke sekolah dia gitu loh. Karena mungkin dia punya ekstrakurikuler bagus, paskibraka bagus, ada drum bandnya, ada olahraga pemain basketnya. Itu saya kira kan dibantu fasilitas. Supaya apa? Supaya orang begitu dibuka tahun ajaran baru, ya orang ada pilihan. Kalau dari awal dia pengen sekolah ke SMK swasta,
ya dia pasti udah daftar. Nggak mesti dia mendua gitu loh. Ini kan orang kan semuanya kan mendua, mendaftar ke negeri semua, iya. betul. Udah kelempar nggak keterima baru nyari swasta. Dan kadang-kala juga dapat swastanya juga kan akhirnya kan swasta yang biasa saja karena kan mereka juga swasta yang bagus juga kan punya aturan. Betul. Dia juga kan membatasin juga daya tampung kalau memang overload nggak akan diterima. Nah, yang kedua harapan saya adalah pemerintah kota kabupaten, ayo sama-sama dengan Jawa Barat kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, baik di sekolah TK PAUD maupun SD, SMP, MTS maupun SMA sederajat, untuk kita berikan perhatian dari APBD. Minimal kita ringankan beban SPP-nya siswa yang sekolah di swasta oleh APBD kota kabupaten, agar orang tua menjadi lebih ringan gitu loh. Kalau subsidi SPP dibantu oleh APBD kota kabupaten, ya saya kira tidak akan mungkin debatable negeri swasta negeri kan, karena semua kan ini mindset orang ke negeri itu pertama memang udah lengkap Pak, dibangun oleh pemerintah fasilitas. Yang kedua gratis. Nah kan ini tidak ada di swasta. Swasta kan harus bayar, gedung dibangun sendiri oleh yayasan gitu. Nah kalau ini dibantu juga swasta itu fasilitas sarana-prasarana, dengan seiring waktu mereka meningkatkan kualitas, apalagi ada ekstrakurikuler yang bagus, menurut saya nggak usah menunggu pengumuman penerimaan sekolah negeri. Berbarengan pembukaan pendaftaran mereka juga ada yang daftar bareng ke negeri-negeri, swasta juga swasta gitu. Bahkan ini kan jadi prioritas swasta itu. Swasta itu menjadi prioritas. Iya gitu loh. Ini kan enggak, kebanyakan trennya adalah swasta itu menunggu penutupan pengumuman di SMA negeri, baru pada lari ke swasta. Nah berarti kan mindset orang kan berarti kan bicara murah, bicara fasilitas. Nah gimana swasta juga ke depan kita juga bantu agar punya fasilitas, punya kualitas, sehingga orang juga pilihan dari awal sudah satu-satu itu, nggak mendua gitu. Saya kira gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya sama-sama. Untuk informasinya, khususnya terkait dengan yang terjadi saat ini, yaitu tentang SPMB dan minat siswa untuk ke sekolah swasta itu masih belum banyak karena alasan ekonomi, mungkin fasilitas dan mungkin prestasi dari sekolahnya sendiri, baik itu tenaga pengajar maupun ekstrakurikulernya ya. Banyak itu, bahkan mungkin alumni-alumninya Pak, masalah itu. Baik, terima kasih Tribuners untuk informasinya dan untuk bincang-bincang hari ini di program Adikarya Parlemen. Saya Daniel Lamanik, sampai jumpa pada program berikutnya.